أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita cintai dan terus kita doakan semoga beliau dalam keadaan berkah, sehat walafiat, bugar dan sukses mengelola yayasan ini. Beliau adalah Al-Fadil hafizahullah taala Al-Ustaz Kyai Haji Ahmad Turmuji Mata'am Bituli Hayati, juga guru kita yang barusan memberikan tausiah, informasi, iklanat dan sebagainya. Beliau adalah Al-Mukharam Al-Fadil hafizahullah ta'ala Kyai Haji Salim Mata'um Bituli Hayati, Amirul Mukminin fi Cipayung Pak Muhammad Panangaran Ritomah. Ini saya kasih nama Muhammad Pak di depannya, jadi tidak boleh panggil Panangaran Ritomah, jadi Muhammad Panangaran Ritomah. Ini ada dekor Jakarta Timur, khususnya ada daerah pilihan Cipayung, Bapak Haji Toto. Haji Toto, amin Pak. Amin. Insya Allah kalau mau haji gampang, hafalin 3 surat. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Tanah. Ya. Nanti udah surat Tanah dihafalin, nanti pulang haji namanya Haji Patona. Haji patok-patok tanah. Ya, Masya Allah, bapak-bapak yang saya cintai dan ibu-ibu yang dicintai suaminya masing-masing. Kalau yang gak amin pengen dicintai suami tetangga itu. Iya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya Muhammad Tamrin. Saya orang Condet asli, sekarang sudah tinggal di Ciracas. Ya, alhamdulillah, saya langsung aja ceramah ya Pak ya. Saya kaget nih sama guru, sama beliau disuruh ceramah. Ini ada Kiai Sawaldi, teman saya, sahabat saya ini. Kalau beliau sudah suruh ceramah, nggak terasa beliau Pak. Ya. Baik Bapak sekalian, tentang Ramadan itu kalau ayatnya kita lihat, kalau Allah berbicara soal haji kita bisa lihat di beberapa ayat. Kalau Allah cerita tentang sholat ada di beberapa ayat. Kalau tentang zakat juga ada di beberapa surat yang lain. Tapi kalau urusan puasa, Allah memberikan include Pak, nggak ada di surat lain, nggak ada di tempat yang lain, di ayat yang lain, semuanya paripurna, semuanya all in Pak. 183, 187. Kita diminta untuk la'allakum tattaqun, la'allakum taskurun ya, la'allakum yarsudun. Masya Allah, kita yang pertama disuruh bertakwa, yang kedua suruh bersyukur, yang ketiga adalah disuruh kita istiqomah di dalam menggenggam kebaikan dan kebenaran ini. Karena itu kalau kita lihat ayat ini ada inputnya, Pak. Inputnya adalah amanu. Maka orang yang tidak menjalankannya adalah bukan yang termasuk yang Allah panggil. Maka gampang nebaknya. Gampang ini orang beriman atau tidak ini. Karena orang beriman itu suratul istijabah. Respon ruhnya lebih cepat dari akal berpikir dan hati memutuskan. Umpama misalnya ketika ayat Khamr turun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Itu sahabat ketika dibacaan surat itu, ayat itu, Al-Maidah itu, kemudian membuang semuanya. Ya, jadi nggak ada pikir-pikir dulu. Makanya kata-kata adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu apabila disuruh oleh Allah, liyahkum bainahum ayyakula samina wa ata'na. Innamal mu'minuna alladzina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ayyakula samina wa ata'na. Jawaban orang beriman, kalau diperintah oleh Allah dan Rasulnya, mereka nggak ada kata yang lain, samina wa ata'na. Kalau kita bukan samina wa asoina, tapi samina wa pikir-pikir dulu. Ya, nah ini banyak seperti tadi tentang sedekah. Bagaimana? Besok ada namanya pintu surga, namanya sahoya. Kenapa mesti sedekah? Kok nggak sholat, kok nggak haji? Karena inilah cahaya yang paling terang di alam kubur adalah pahala sedekah. Dan yang bisa meringankan saat sakaratul maut juga adalah sedekah.
Makanya fa'asaddaqah wa aku minas shalihin. Mereka minta dikelompokkan menjadi orang-orang yang saleh. Karena itu inputnya adalah amanu. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan ta'rif orang beriman itu adalah iqrarun bilisan, tasdiq bil qalbi wa amal bil arkan. Semuanya serba tiga. Kalau orang beriman tiga, lisannya baik, hatinya baik, amalnya baik. Jadi nggak ada yang ada namanya kontradiktif antara lisan, hati dengan perbuatan. Ini namanya linier. Ini beriman, ini meyakini, kemudian badan kita melakukan. Tapi kalau orang fasik, ini beriman, tapi nggak kerjain. Makanya tanda orang fasik kan tiga. Yang pertama adalah qat'u amrullah, memutus perintah Allah. Kalau orang yang duitnya banyak, suruh haji nggak mau, ini namanya juga fasik, gitu. Nah inilah gak kelompok-kelompok orang-orang yang wallahu la yahdil qaumul fasikin. Allah gak suka, gak memberi hidayah buat orang yang fasik. Dia berat, dia responnya bukan hati, tapi responnya akal. Mikir dulu mana yang untungin, mana yang enggak. Makanya dakwah itu seperti air hujan. Dakwah itu seperti mata air yang didatangi dan diberkahi dari Allah, bukan air pump. Kalau air pump rekening gak dibayar, mati tuh air, gak bisa jalan, gak bisa. Makanya kita jangan jadi ahli pintar ngadalin, gitu loh. Kalau kita jadi orang ahli pintar ngadalin, bohong mulu pada orang. Nah makanya inilah kondisi kita, bagaimana persoalan kita, mas'uliyatun fil jihad wal dakwah. Kita punya tanggung jawab di dalam jihad dan dakwah, kesungguh-sungguhan kita. Jangan kita yang meninggalkan persoalan itu. Makanya orang yang beriman, lisan yang beriman, hati yang beriman, amal yang beriman. Orang munafik tiga juga. Semua ini beriman, ya kan? Dia menyatakan dia beriman, tapi dia mengingkari janji, dia berkhianat, dipercaya dia khianat dan sebagainya. Tentu ini saya tidak menggambarkan ini. Nah, inputnya adalah amanu. Orang beriman gak jalan puasanya, berpuasanya gak berat, Pak. Kenapa? Kama kutiba ada lagi nabi qablikum. Bukan kita doang yang disuruh puasa, emak kita juga, bapak kita juga, nenek kita juga, datuk kita juga, ya. Nabi Muhammad juga, Nabi Daud juga, semuanya. Nabi Isa 40 hari puasanya. Ini Masya Allah. Makanya kita jadi ringan, Pak. Makanya kalau orang yang senang datang Ramadan, nyanyinya beda, ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, Ramadan tiba, itu orang yang senang sama Ramadan. Tapi orang yang gak senang, tiba-tiba Ramadan, gak kelihatan senangnya. Makanya yang tiba-tiba Ramadan itu baru hari 1 hari puasa, udah nyolek temennya. Lebaran 29 hari lagi. Iya. Dan orangnya disiplin, Pak, yang begitu, Pak. Disiplin, benar-benar disiplin. Kalau mau lihat umat Islam disiplin Ramadan, 2 menit sebelum ajan balik udah megang remote, Pak. Cari channel mana yang duluan aja. Pindahin sana, pindahin sini. Cari apa, Pak? Cari ajan ternyata. Makanya kan ada yang lintas mazhab, Pak. Ada lintas mazhab. Ya, puasanya pengen yang lebih belakangan, lebarannya pengen duluan. Gitu. Makanya Bapak kalau Ibu Sakia mau laku, Ibu Sakia mau hebat nih, bikin maghribnya 17.20. Cepet Pak laku ya. Maghrib 17.20 itu dicari orang, Pak. Ya. Itu dicari orang. Karena apa? Saya pengen Ibu Sakia aja nih, Yayasan Al-Barkah, bikinnya apa? Maghribnya 17.20, lebih cepat, Masya Allah. Ini repot juga urusannya. Makanya inputnya itu adalah amanu, prosesnya siang. Ketika proses siang, itu ada beberapa hadis. Yang pertama, man shoma Ramadan, ini adalah orang berpuasa. Orang berpuasa ini siang hari, lakunya hadis ini. Tapi kalau udah malam, pakai Syawali ngomongnya man qoma Ramadan. Siapa yang ihya sunnah, yang ihya siang, yang menghidupkan puasanya di malam hari dengan tarawih 23 rakaat kita. Bagaimana kita dengan tahajud kita, dengan qiraatul Quran kita dan sebagainya. Makanya hari ini kan kita itikaf, Pak. Saya tadi malam sama istri saya sama anak-anak saya semuanya di masjid, Pak. Saya bawa kasur, Pak. Pokoknya anak saya yang ngantuk tidur aja di masjid. Tidurnya aja sudah itikaf, Pak. Asal jangan istrikaf aja, Pak. Ini kan bajunya istrikaf, Kiai. Yang jaga istrinya di rumah, gitu ya. Bukan di masjid, gitu ya. Nah ini gambaran buat kita. Nah Bapak sekalian, itu man qoma. Tetapi ada orang bilang, gak semuanya diampuni. Apa kata Rasulullah? Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang berpuasa gak dapat apa-apa? Pertanyaannya kenapa? Ada salah satu hadis yang jarang dibacakan.
Atani Jibril faqala ya Muhammad man adraka Ramadana fa kharaja wa lam yughfar lahu famata qad khalanna. Hai Muhammad, Jibril datang kepada Rasulullah, siapa saja di antara umatmu yang berjumpa Ramadan, udah connecting semuanya. Nah, ini yang luar biasa. Makanya puasa ini yang keempat, la'allakum tattaqun. Makanya kita nggak boleh Pak bermaksiat di bulan Ramadan. Makanya saya bilang kemarin saya pernah Pak, ada 3 tahun 4 tahun yang lalu selama di polisi ditanya, Pak kalau saya misalnya ada yang pelanggaran, kemudian dikritik, kemudian riswah, suap menyuap, itu yang membatalkan puasa. Makanya kalau Bapak seorang polisi, udah Pak saya tilang Pak, oh jangan Pak, ini ya udah ntar aja ada maghrib begitu. Ini seolah-olah kagak ngepek ini Pak, nggak ngepek puasanya. Lagi puasa kita jaga dari maksiat, habis puasa malah kita bermaksiat. Namanya STM, ya sholat tekun maksiat jalan. Nah itu aja kali Pak yang bisa saya sampaikan. Saya tadi mau kesini sudah siap Pak, dari rumah udah siap, udah pulang dari kantor Pak, udah sampai ya sekitar 20 meter dari sini udah ditunggu sekarang ya, harus segera ke sana karena hari ini saya sedang mengadvokasi guru ngaji biar dapat parcel dari gubernur Pak. Ya, makanya mudah-mudahan gubernur mau nih. Ya, hari ini ditanya sama basis berapa banyak Pak guru ngajinya. Makanya Masya Allah ala kulli hal, doakan kami biar kami bisa menjaga para ulama, menjaga para umat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas waktunya habis. Upin pergi ke sekolah, maafin kalau Tamrin ada salah. Apalagi Pak Hendra, kita menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Pak Karsum, Pak Karsum makan keripik. Apa tuh waktu apa ya? Apa tuh bantu saya tuh kemarin tuh? Aduh lupa Pak saya. Baru saya bikin tuh Pak berapa waktu yang lalu tuh. Waktu dia tuh. Pak Taufik makan keripik, Pak Karsum makan kue putu. Wallahu muwaffiq lakum bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tolong diikhlaskan saya. Jangan, ibu-ibu jangan marah ya. Saya pamit, mohon izin sudah mengganggu MC-nya. Afwan.